Sekarang saya akan sebutkan hal-hal yang diharamkan dengan sangat saat berpuasa, membuat orang puasanya hanya dapat lapar dan haus. Ustadz, masa ada dapat yang cuma dapat lapar dan haus puasanya? Banyak, Pak. Bukan saya yang menentukan, itu Rasul SAW mengatakan banyak yang cuma dapat lapar dan haus. Jangan pede kita, jangan percaya diri kita. Banyak. Rasul SAW bersabda, rubba saim. Berapa banyak? Rubba dalam bahasa Arab itu menunjukkan kepada kathrah. Berapa banyak, artinya sangat banyak orang berpuasa. Laisa hadduhu min siyami illa al-ju' wal 'ataf. Bagian dari puasanya hanya lapar dan haus. Banyak berarti. Hati-hati, jangan sampai kita itu. Siapa mereka yang mengerjakan hadis-hadis berikut? Hal-hal yang diharamkan dengan sangat saat Ramadan. 1, hadisnya, man lam yada' qaula az-zur wal 'amal bih. Ini sebelumnya saya mohon maaf, ini sampai jam berapa kita nih? Nggak ada panitia yang memberitahu saya. Sampai jam berapa? Hah? Oh, 15 menit ya. Terima kasih. Baik. Karena kalau nggak diberi waktu saya ini kadang lama gitu, Pak. Baik. Sampai mana tadi? Baik. Takwa. Man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bih falaysa wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Hati-hati, jauhi di saat Ramadan. Menghapuskan pahala. Tidak dapat ampunan. Jauhi saat Ramadan. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan yang menunjukkan kepada kedustaan, seperti mengoplos, memalsukan, memarkup, menipu, sumpah palsu, saksi palsu, termasuk di dalamnya. Wal jahla, perbuatan yang kebodohan, sia-sia. Tidak ada manfaatnya, sia-sia. Kebanyakan ngomong, akhirnya ghibah, akhirnya namimah. Ghibah menyebutkan keburukan orang lain tidak di hadapannya, namimah mengadu domba. Banyakan ngomong, sia-sia, jahal, kebodohan, ya, atau mengerjakan perbuatan sia-sia lainnya, jauhin. Maka Allah tidak perlu dia berpuasa. Allah tidak berhajat dia berpuasa. Itu hadis yang pertama. Hati-hati dosa apa tadi? Dusta, perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, dan perbuatan kebodohan sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Hati-hati. Yang ke hadis kedua, Rasulullah SAW bersabda, laisa siyamu minal akli wasyurb. Itu tadi hadis riwayat Bukhari ya. Sekarang hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Laisa siyamu minal akli wasyurb, innama siyamu minal laghwi warrafath. Bukanlah puasa itu dari hanya menahan makan dan minum. Sesungguhnya sebenar-benar puasa adalah menahan perbuatan laghu. Laghu itu apa? Yang melalaikan. Kalau tadi sia-sia, ini melalaikan. Seperti apa? Seperti mendengarkan musik. Kalau di zaman sekarang nonton film. Dan saya ingat perkataan Syekh saya, Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, guru besar akidah di Masjid Nabawi dan di Universitas Islamic University of Madinah. Beliau mengatakan terkadang orang kafir lebih paham keagungan Ramadan dibandingkan sebagian kaum muslimin. Buktinya apa? Mereka buat acara-acara di televisi yang membuat kaum muslimin tertahan untuk beramal soleh, tertahan untuk baca Quran, tertahan untuk beramal soleh, tertahan untuk baca Quran dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena acara di televisi banyak yang melalaikan. Sinetron religi, lagu-lagu religi, ya, banyak yang melalaikan. Perhatikan baik-baik.
Itu termasuk laghu. Sesungguhnya hakikat puasa menahan perbuatan yang melalaikan. Dengar musik, lupa Al-Quran. Baca Quran lupa. Nonton film, nonton sinetron. Semakin mau 10 hari terakhir, semakin puncaknya. Wah, kira-kira endingnya apa nih? Mati nggak nih jagoannya? Coba lihat, perhatikan saja. Bahkan subhanallah, coba lihat. Sahur. Acara yang menarik apa? Lawak. Sahur itu Pak, wabil ashar hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur seseorang beristighfar. Ini enggak lawak Pak, ditontonkan ke kita lawak. Kita sambil makan sahur sambil nonton, lawak. Bukan istighfar gitu. Benar-benar dirubah jauh dari Al-Quran. Itu laghu Pak, laghu. Dan sesungguhnya puasa hakikatnya adalah menahan dari perbuatan laghu dan rafath. Perhatikan rafath. Ini banyak di zaman sekarang. Ini bukan dari tafsiran saya. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ulama Islam abad ke-9 Hijriah, bermadhab Syafi'i. Di dalam kitab beliau Fathul Bari mengatakan, rafath adalah al-kalamul fahish, perkataan keji, kotor, porno. Saat Ramadan Pak, jaga lisannya dari mengatakan perkataan-perkataan yang keji, berkaitan dengan syahwat, berkaitan dengan antara pusar dan lutut, jauhi. Beliau juga mengatakan yutlaqu ala hadza wa 'ala al-jima', juga perkataan yang berkaitan dengan bersetubuhnya laki-laki perempuan. Ramadan lisannya jauhi berbicara tentang itu Pak, jauhi. Wa 'ala muqaddimati, atau perkataan-perkataan yang menjurus ke sana, pendahuluan menjurus kepada jima. Au 'ala dzikrihi minan nisa, atau perkataan-perkataan yang menyebutkan tentang perempuan, menceritakan, oh itu baru janda tuh cantik loh. Dan seterusnya, menceritakan tentang perempuan. Ramadan lisannya enggak begitu. Kalau ingin dapat Ramadan terbaik, nah, kita ini Pak di zaman yang rafathnya banyak. Dari mana Pak? HP Pak. Dari HP. Yang kita bawa. Bahkan HP ini bisa mencandukan kita. Sebagian orang dulu kalau mau masuk WC, sebagian laki-laki ngerokok di WC. Sekarang HP di WC. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.